Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang salah satu uji asumsi klasik, yaitu tentang uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas itu merupakan bagian daripada uji asumsi klasik dalam analisis regresi. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui adanya ketaksamaan varians dari nilai residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Heteroskedastisitas itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan model regresi linear tidak efisien dan akurat, sehingga dalam model regresi itu perlu dilakukan uji heteroskedastisitas untuk menjamin bahwa model regresi tersebut itu efisien dan akurat. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, dalam uji heteroskedastisitas ada beberapa metode yang sering digunakan. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satunya, yaitu tentang uji White. Jadi uji White ini diperkenalkan oleh Halber White pada tahun 1980. Beliau adalah seorang profesor ilmu ekonomi dari Universitas California, Amerika Serikat. Uji ini sudah sangat umum digunakan oleh para peneliti di seluruh dunia dan termasuk uji heteroskedastisitas yang paling populer. Uji White ini dilakukan dengan cara mengkuadratkan nilai residual, lalu meregresikannya dengan variabel independen yang dikuadratkan, dan perkalian interaksi antar variabel independen. Jadi apabila kita kerjakan dengan menggunakan aplikasi SPSS misalnya, itu banyak langkah yang harus kita lalui, mulai dari mencari nilai residual, kemudian mengkuadratkan nilai residualnya, lalu mencari kuadrat daripada variabel independen, dan perkalian interaksi antar variabel independennya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas contoh soal dengan menggunakan uji White. Sini kita punya contoh soal ya. Nah, ini kita salin dulu. Kita buka Evius. Yang saya gunakan di sini Evius 13 ya. Jadi pertama kita pilih view file, kemudian new, lalu work file. Nah, di sini karena kita menggunakan data cross section, kita gunakan tipe yang pertama ya. Kalau kita menggunakan data time series, gunakan tipe yang kedua. Kalau kita menggunakan data panel, gunakan yang ketiga. Nah, kita pilih yang pertama. Lalu di sini observation, kita tuliskan berapa jumlah observasinya. Di sini kita punya 23 observasi, berarti kita isi di sini 23 ya. 23. Kemudian oke. Lalu kita input datanya, kita pilih quick, kemudian empty group. Di sini kita salin data Excel tadi ke sini. Oke. Lalu kita bentuk dulu model regresinya, kita klik Y, lalu kontrol ya, kontrol X1, X2, X3. Jadi harus berurutan ya, jangan acak. Kita mulai dari variable dependent, baru variable independent, mulai dari X1, X2 dan seterusnya. Lalu klik kanan, pilih open, lalu pilih as equation. Di sini C-nya pindahkan ke depan ya. Sini. Kalau sudah oke. Nah, sekarang kita lihat output dari persamaan regresinya, mulai dari koefisien konstannya ke koefisien X1, X2, X3, standar error, t-statistik, probability, nilai R-squares, dan seterusnya. Nah, berikutnya karena kita ingin melakukan uji heteroskedastisitas, kita pilih view, kemudian residual diagnostic, lalu heteroskedasticity test. Nah, di sini kita pilih jenis uji apa, metode apa yang kita pilih, yang gunakan. Karena di sini kita memilih uji White, maka kita pilih di sini White. Jadi masih banyak metode analisis yang lain ya dalam heteroskedasticity menggunakan Evius. Nah, ini kelebihan daripada Evius karena dalam uji heteroskedastisitas modulnya sudah ada ya, jadi tinggal kita pilih metode apa yang akan kita gunakan. Berbeda dengan aplikasi SPSS, kita harus mengerjakannya secara manual ya, mulai dari residualnya, kemudian kuadrat residual, kuadrat daripada
variabel independen, perkalian antar variabel independen, dan seterusnya. Jadi agak panjang prosesnya. Kalau kita menggunakan Navius itu sangat mudah, jadi tinggal dipilih metode apa yang akan kita gunakan. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini kita lihat outputnya ya. Ini outputnya heteroscedasticity test White. Nah, ini bagaimana aturan dalam uji White. Kita lihat kembali di materi. Nah, pedoman pengambilan keputusan dalam uji White adalah jika nilai probability of R square lebih kecil daripada 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, kalau nilai probability of R square lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, pada output yang tadi ini kita akan coba melakukan interpretasi. Ini saya pindahkan ya ke materi saya tadi di sini. Ini ya. Jadi dari output tadi saya pindahkan ke sini. Nah, kita lihat di sini nilai probability of R square yang paling kanan ya, yang ini. Nilainya adalah 0,8. Karena nilai tersebut lebih besar daripada 0,05, maka disimpulkan bahwa data tadi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Oke, jika ada yang kurang jelas, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.